Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu Dewan Penguji beserta Bapak Bayu Sutikno, SM, MSM, PhD selaku pembimbing dan dalam penulisan tesis ini dalam lindungan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Devina Kartika Rovandi, mahasiswa MMUGM angkatan 81 konsentrasi entrepreneurship akan mempresentasikan hasil pada penelitian saya kali ini dengan judul perancangan model bisnis Indekos Putri Syariah Ramah Lingkungan Samira Building. Hal-hal yang melatar belakangi pada penelitian ini diantara yang pertama yaitu adalah lingkungan eksternal, di mana salah satu investasi yang mempunyai pengembalian tinggi adalah investasi properti dengan persentase 39,9%. Bukan hanya kepemilikan properti, tetapi juga yang akan mendapatkan keuntungan di masa depan, tetapi menyewakan sebuah properti juga menguntungkan untuk jangka yang panjang, di mana beberapa jenis-jenis properti yaitu jenis residental, komersial, dan campuran, di mana jenis residental dapat berupa rumah, indekos, apartemen, dan bangunan tempat tinggal lainnya. Tetapi sangat disayangkan bahwa mayoritas bangunan-bangunan sewa sekarang ini hanya memiliki desain minimalis dan bukanlah bangunan yang hijau, di mana tren-tren seperti ini dapat ditemukan di beberapa wilayah perkotaan yang padat dengan penduduk. Indekos adalah salah satu properti residental yang disewakan, tetapi telah mengalami sebuah pergeseran nilai yang menimbulkan sebuah penyimpangan, di mana pada tahun 2023 platform akomodasi perhotelan yang kerap disebut dengan Red Doors mengalami sebuah peningkatan pada jumlah sewa properti yang berkonsep dengan syariahnya di Indonesia hingga 500%. Di mana peningkatan ini dikarenakan adanya dampak negatif dari sebuah pergaulan bebas yang menimbulkan perhatian khusus yang sangat jauh dari nilai-nilai norma dan nilai masyarakat. Untuk membantu mengurangi perilaku yang menyimpang di tengah masyarakat, aturan syariah hadir dan memberikan sebuah solusi pada permasalahan penyimpangan ini. Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti melalui Google Form kepada 52 responden putri di berbagai kota dengan tujuan untuk mengetahui minat dan pelanggan pada Indekos Syariah berkonsep Green Building dan Bivillage menyimpulkan bahwa adanya ketertarikan dan minat akan konsep syariah green building yang perlu diterapkan pada bangunan sewa properti di Indonesia. Penelitian ini memilih Kota Malang sebagai titik lokasinya dikarenakan Kota Malang adalah kota termaju kedua di Jawa Timur setelah kota Surabaya, di mana juga menurut Lindawati pada tahun 2003 menyebutkan bahwa penduduk Kota Malang menduduki angka 7.806 jiwa per kilometer, di mana menjadikan Kota Malang kota termaju kedua setelah kota Surabaya. Adanya pertumbuhan kenaikan penduduk mencapai 10% dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain juga, pendatang di Kota Malang tersebar di 5 kecamatan, di mana Kecamatan Blimbing merupakan wilayah dengan persebaran jumlah pendatang terbanyak di Kota Malang. Setelah peneliti melakukan sebuah observasi pada 5 kecamatan di Kota Malang pada aplikasi sewa kos yaitu Mamikos, Sherikos, dan Kos Hero menyimpulkan bahwa di Kecamatan Blimbing sendiri hanya terdapat Indekos Putri Syariah ya hanya dengan 12 bangunan, dan bangunan tersebut hanyalah bangunan-bangunan konvensional yang minimalis dan tidak ramah lingkungan. Hal ini menimbulkan sebuah gap analisis antara jumlah pendatang perempuan dengan ketersediaan Indekos Putri Syariah ramah lingkungan di Kecamatan Blimbing. Selanjutnya yaitu adalah latar belakang internal. Terdapat dua aspek, yaitu yang pertama yaitu adalah Samira Building sendiri merupakan Indekos Putri Syariah yang berbentuk usaha dengan kepemilikan perseorangan atau sole proprietorship. Yang kedua adalah kekuatan bisnis, yang dimana Samira Building ini mempunyai kombinasi konsep antara syariah dan ramah lingkungan dan biofilik, di mana menjadi ciri khas dari Samira untuk dapat berpartisipasi pada bangunan yang membantu meningkatkan kesejahteraan manusia secara rohani dan jasmani. Yang kedua yaitu kepemilikan tanah yang berada di Perumahan Araya di Kota Blimbing, di mana titik lokasi ini membantu peneliti untuk menentukan lokasi penelitian dan meringankan dari segi biaya dan finansial. Lalu juga yang terakhir adanya kenalan dengan ahli arsitek, ahli teknik sipil, ahli syariah, pemilik indekos syariah, dan pemilik indekos ramah lingkungan untuk mendapatkan data dengan mudah pada proses wawancaranya.
Selanjutnya yaitu rumusan masalah dari beberapa latar belakang yang telah disebutkan pada latar belakang eksternal dan internal yang telah dipaparkan, seperti banyaknya bangunan indekos dengan konsep yang minimalis dan tidak ramah lingkungan, banyaknya indokos yang berdampak pada nilai-nilai agama dan meningkatnya jumlah penduduk di Malang pada tahun ke tahun, lalu juga lokasi kepemilikan yang strategis dan juga minimnya bangunan konsep ramah lingkungan ataupun biofilik menjadi peluangnya indokos syariah ramah lingkungan yang dibangun di Kecamatan Blimbing yaitu Samira Building. Maka diperlukannya penelitian untuk merancang sebuah model bisnis agar kedepannya bisnis tersebut dapat memiliki perbedaan dan keunggulan kompetitif dengan pesaingnya dan diharapkan dapat beroperasi secara optimal dan menguji kelayakan finansialnya. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka yang pertama menurut buku karya Oswald dan Pickner pada buku Business Model Generation tahun 2010 memperkenalkan alat yang disebut BMC atau Business Model Canvas yang terdiri dari 9 blok elemen kunci yang merupakan komponen yang penting yang harus dipertimbangkan dalam merancang sebuah model bisnis. Yang kedua yaitu menurut buku Properti di Indonesia karya Harjono tahun 2016 menjelaskan bahwa properti sangat identik dengan bangunan dan penggolongan jenis properti di Indonesia. Selanjutnya indekos syariah. Berdasarkan KBBI, indekos adalah tinggal di rumah orang lain dengan membayar uang sewa. Sedangkan menurut umat Islam mendefinisikan indekos syariah adalah tidak hanya menawarkan sebuah tempat tinggal, tetapi juga mendukung sebuah praktik keagamaan yang seperti pemisahan laki-laki dan perempuan dan pertimbangan privasinya. Di mana menurut Nuryanti et al. Pada tahun 2011, 3 zonasi ruangan yang berkonsep tempat tinggal Islam yaitu zona publik, adanya zona privat, zona publik, dan zona servis. Di mana penzoningan ini dilakukan berdasarkan konsep mahram yang diatur dalam Islam menurut Mortada dalam bukunya yaitu Traditional Islamic Principle of Built Environment, di mana dibagi menjadi 3 keluarga inti, keluarga tengah, dan keluarga besar. Selanjutnya green building, di mana penelitian ini menggunakan greenship rating tools yaitu tempat tinggal yang disebut dengan Greenship Home versi 1.0 yang diterbitkan pada Agustus 2015 oleh GBCI untuk menjadi ketentuan kelayakan tempat tinggal. Selanjutnya yaitu biofilik merupakan sebuah teori yang dikemukakan oleh Edward O. Wilson tahun 1984 yang mengkaji bahwa hakikatnya hasrat biologis bawaan manusia adalah selalu dekat dengan alam. Lalu selanjutnya juga peta empati, di mana peta empati adalah alat yang sederhana untuk melihat profil pelanggan, di mana juga pemikiran ini seperti explain yang membantu untuk dalam memvisualisasikan dan memahami pengalaman serta kebutuhan pelanggan dengan baik. Selanjutnya yaitu metode penelitian, di mana penelitian ini menggunakan desain kualitatif dan didukung dengan desain kuantitatif, di mana unit analisisnya sendiri yaitu bisnis indekos Samira Building. Penelitian ini dilakukan dengan sumber data primer yang menggunakan 2 teknik pengumpulan yaitu wawancara mendalam dan survei, di mana wawancara mendalam ini dilakukan kepada beberapa ahli dan calon pelanggan serta pemilik indekos dengan tujuan untuk menggali informasi mendalam terkait industri yang nantinya akan dituangkan ke dalam 9 blok kanvas model bisnis dan kepada calon pelanggan untuk memahami tentang perilaku-perilaku, keresahan, kebutuhan, dan kepedulian calon pelanggan terkait usaha indekos. Selanjutnya, survei dilakukan kepada 80 responden perempuan yang telah menyewa indekos di Malang minimal 1 kali, dan kuesioner ini disebarkan melalui WhatsApp dengan format Google Form. Untuk tujuannya untuk memahami tentang perilaku, keresahan, kebutuhan, dan kepedulian calon pelanggan terkait usaha indekos, di mana analisis data kualitatif dilakukan dengan 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Sedangkan analisis kuantitatifnya dilakukan pada penyebaran kuesioner kepada 80 responden dan menganalisis kelayakan bisnis secara finansial meliputi NPV, IRR, dan payback period.
Berikut adalah hasil peta empati yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner kepada calon pelanggan. Responden memiliki kriteria perempuan yang menyewa indekos minimal 1 kali di Kota Malang dan rentang usianya 17 hingga 30 tahun. Setelah melakukan analisis model bisnis kepada kompetitor, berikut adalah BMC yang ya, dari salah satu kompetitornya yaitu Indekos Syariah Al-Khatib. Selanjutnya dapat dilihat BMC dari kompetitor yang memiliki bisnis indekos ramah lingkungan yaitu Kanaya Kos Putri pada gambar berikut. Setelah melakukan wawancara kepada ahli dan kompetitor dan para calon pelanggan, berikut adalah BMC dari Samira Building, di mana Samira Building mendapatkan revenue stream dari penyewaan indekos, lalu juga adanya biaya parkir dan biaya inap. Lalu juga untuk customer segment ini adalah perempuan, bisa mahasiswi ataupun karyawati yang mempunyai ketertarikan bangunan indekos syariah dan ramah lingkungan. Lalu value proposition yang ditawarkan adalah menyewakan bangunan syariah dengan konsep ramah lingkungan. Bangunan indekos yang telah tersertifikasi GBCI, lalu indekos syariah khusus perempuan, mempunyai lokasi yang strategis, fasilitas penunjang yang lengkap, dan memiliki sistem keamanan. Lalu channel dari Samira Building melakukan promosi dengan media sosial dan aplikasi penyewaan indekos yaitu Mamikos dan menggunakan Google Maps sebagai titik pencarian dan lokasi. Untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan, Samira Building melakukan maintenance secara berkala pada bangunannya, pelayanan yang sigap dan ramah kepada penyewa indekos, dan penjagaan pada sistem keamanannya. Adapun mitra pada Samira Building yaitu notaris, arsitek, mamikos, dan pemangku kepentingan masyarakat di Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Adapun aktivitas kunci yang dilakukan adalah untuk melakukan proses perizinan, pembangunan, pemasaran, penjualan, dan pemeliharaan. Dan untuk sumber daya kunci di sini meliputi aset tanah, dan bangunan dan sumber daya manusia yaitu pengelola, cleaning service, dan security. Dan yang terakhir adalah cost structure pada Samira Building ini meliputi investasi awal yaitu pembelian tanah dan pembangunan indekos dan perizinannya juga. Selain itu ada gaji karyawan, biaya pemasaran, dan biaya operasional. Untuk analisis kelayakan ekonomi dengan skenario optimis, Samira Building akan melakukan sebuah penjualan dengan asumsi 100%, yaitu 648 kamar terjual selama setahun dan 144 sewa lahan parkir yang terisi dan 90 kali sewa tambahan dengan modal awal 3,4 sekian miliar. Dengan pendapatan di 3 tahun awal yaitu 1,1 sekian miliar dan pengeluaran di 3 tahun awal juga 177 juta, di mana mendapatkan perolehan dari payback periodnya yaitu 3 tahun 8 bulan dan NPV 5,1 sekian miliar dan IRR 24%, di mana visibility pada proyek ini dapat dikatakan layak dan dapat dijalankan. Pada skenario normal, penjualan diasumsikan hanya 90% per tahunnya, mendapatkan nilai payback period yaitu 4 tahun 3 bulan dan NPV 4 miliar sekian dan IRR 20%. Dan dapat dikatakan bahwa proyek ini layak dan dapat dijalankan, serta skenario pesimisnya payback periodnya yaitu 5 tahun 3 bulan, NPV 2,5 miliar, dan IRR 14%, di mana proyek ini dapat dikatakan layak dan dapat dijalankan. Selanjutnya adalah rencana aksi, di mana rencana Samira Building menjadi 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pada tahap persiapan dimulai dari Januari 2024 hingga September 2024, yang meliputi studi kelayakan bisnis, lalu penentuan desain bangunan, persiapan RAB, penentuan jasa bangunan, hingga perizinan properti. Sedangkan dalam tahap pelaksanaan dimulai dari bulan Agustus hingga seterusnya yang meliputi proses pembangunan properti, pemasaran, hubungan konsumen, lalu juga penjualan dan layanan pasca penjualan. Tahap evaluasi dilakukan tiap akhir triwulan supaya dapat menganalisis kinerja perusahaan seaktual mungkin serta memitigasi resiko sedini mungkin yang dimulai dari bulan Agustus hingga seterusnya.
Terakhir adalah penanggung jawab dan ukuran kerja. Penanggung jawab terdiri dari pemilik, pengelola, security, dan cleaning service yang melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai deskripsi pekerjaan. Lalu yang terakhir adalah ukuran kerja di mana dilakukan untuk mendukung pencapaian target bisnis yang dibagi menjadi tiga, yaitu mengukur kegiatan operasional, kegiatan pemasaran, dan kegiatan keuangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.